Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah memberlakukan sejumlah aturan untuk menghindari penumpukan kendaraan di masa arus mudik. Apa saja strategi untuk menghadapi macet pada mudik Lebaran kali ini? Kita akan berbincang dengan praktisi road safety Yusri Palubuhu. Selamat pagi, Pak Yusri. Salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Bang Reza. Semoga semuanya oke-oke saja pada musim mudik ini ya. Amin. Pak Yusri, kalau kita lihat ini kepadatan macet parah terjadi di ruas tol Cikampek. Kita yang melihatnya saja mungkin juga ikut capek begitu. Pak Yusri, apalagi bagi para pengendara yang saat ini terjebak kemacetan di jalan tol. Mungkin Pak Yusri, kita tahu ada aturan pemudik ya, hanya boleh istirahat di rest area selama 30 menit. Apakah itu efektif untuk mengusir rasa lelah, Pak Yusri? Ya, oke, saya setuju sekali. Kita sendiri melihat situasi kemacetan pada mudik ini dari tahun ke tahun ya cukup lelah, apalagi orang-orang yang mudik itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah rekomendasi aturan mengenai istirahat di rest area 30 menit itu cukup efektif? Baik, sebenarnya kalau kita mengikuti betul-betul aturan tersebut untuk mendapatkan kebugaran pada fase istirahat tersebut, mungkin kita 30 menit itu kurang pas karena ada fase-fase istirahat untuk ngebus kita di mana stamina kita akan bugar, kognitif kita akan bugar, asertif kita akan bugar lagi, sehat begitu yang kita perlukan dalam mengemudi di jalan raya. Itu berlakunya sekitar 15 sampai 30 menit. Orang harus tidur. Jadi begini, ada jenis tidur, ada 4 jenis tidur. Yang pertama adalah nano nap, kemudian mini nap, dan yang ketiga adalah power nap, dan keempat lazy man nap. Itu berdasarkan keterangan dari kesehatan ya, dari ilmu kesehatan. Nah, yang paling ideal adalah yang 3, yaitu power nap. Nah, power nap itu bisa dicapai kalau kita bisa tidur dengan memanfaatkan waktu antara 15 sampai 30 menit. Nah, kalau misalnya kurang, bisa dia melakukan dengan mini nap. Mini nap itu kurang lebih sekitar 5 sampai 15 menit. Mini nap ya. Dia lakukan begitu sampai dia ambil plug, dia tutup matanya, dia tidur. Untuk mendapatkan kebugaran. Sedangkan untuk mencapai 30 menit kayaknya nggak mungkin karena waktu dia masuk ada aturan 30 menit dia di rest area untuk menguraikan kemacetan di rest area itu sendiri kan. Nah, ini agak sulit untuk mendapatkan power nap, tapi bisa dilakukan dengan mini nap yaitu 5 sampai 15 menit. Artinya pengemudi sudah mempersiapkan alat-alat bantu untuk mendapatkan kualitas tidur mini nap secara maksimal. Misalnya earplug dan penutup mata. Demikian Bang Reza. Oke, Pak Yusri, iya mau tidak mau 30 menit hanya waktu yang diberikan begitu di rest area untuk para pemudik di jam-jam tertentu. Artinya memang Pak Yusri, jika kita bicara soal tips untuk membuat pemudik ini tetap fokus mengendarai kendaraannya begitu Pak Yusri, apa saja yang bisa dilakukan oleh para pemudik selama di rest area, mungkin di luar dari jam tidur 5 hingga 15 menit tadi, apalagi yang bisa dilakukan oleh para pemudik Pak Yusri? Oke, para pemudik itu kan bukan hanya pengemudi, ada penumpang dan lain-lain. Penumpang bisa anak, bisa istri, dan anak bisa balita yang masih kecil, yang sangat rentan dengan situasi yang bisa membuat depresi bagi mereka. Akhirnya, at the end, mereka akan sakit. Jadi apa yang bisa mereka manfaatkan selama 30 menit sebagaimana aturan yang ada, itu pertama pengemudi harus bisa melakukan mini nap, kalau bisa power nap. Nah, bagaimana penumpang bisa melakukan stretching keluar dari ruangan, dari dalam kabin, kompartemen mobil, mereka bisa stretching atau melakukan hal-hal tertentu di luar dari kabin kompartemen mobil itu agar stresnya mereka, tertekannya mereka selama perjalanan menghadapi situasi kemacetan ataupun bau-bau kendaraan, aroma-aroma yang dari barang yang dibawa, ini akan membuat mereka stres. Dengan keluar, mereka akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, mereka juga bisa melakukan ke restroom atau dan apa saja mereka lakukan. Kalau mereka mau tidur, sebaiknya jangan dilakukan dalam mobil. Kalau penumpang, karena mereka sudah bosan sekali, mereka baiknya keluar, duduk di satu kursi di taman, atau mereka bisa melakukan sholat dan macam-macam, termasuk pengemudi sendiri.
Demikian Bang Reza, intinya harus mendapatkan suasana baru selama istirahat tadi, karena mereka selama perjalanan mereka akan depres sekali ya. Ini kaitan dengan kecemasan yang terjadi di dalam otak mereka, dan ini nggak bagus bagi kesehatan mereka. Demikian. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara untuk pemudik dengan kendaraan roda 2 atau motor, apa strategi sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menghindari kemacetan, ataupun mungkin bagaimana para pengendara atau pemudik dengan kendaraan roda 2 ini bisa tetap fokus dalam mengendalikan kendaraannya? Kita tahu tentunya mungkin kebanyakan yang mudik dengan kendaraan motor atau roda 2 ini tidak sendirian tapi membawa keluarga juga. Bagaimana Pak Yusri melihat hal ini? Betul, kita tahu dan kita sepakat sekali dengan larangan daripada pemerintah tentang roda 2, tetapi ada saja orang yang insist memaksa untuk melakukan perjalanan dengan roda 2, dan kita tahu resikonya. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek perjalanan mereka dengan roda 2 itu. Kalau bisa, sekarang masih ada fasilitas pengangkutan gratis, perpendek, angkut sepeda motor Anda, lakukan perjalanan itu dengan angkutan gratis, motor tadi diangkut dan tiba dengan dekat kota yang terdekat. Dengan demikian perjalanan Anda itu akhirnya jadi pendek. Ini korelasinya adalah margin keselamatan Anda, begitu ya. Tetapi kalau Anda tetap ngotot memilih tetap melakukan perjalanan ini sepanjang perjalanan mudik ini, oke, fine. Tapi semua risiko Anda harus sikapi. Nah, oleh karena itu strategi dalam istirahat itu sangat penting. Usahakan istirahat tidak lebih dari 2 jam. Setiap 2 jam atau tanda-tanda keletihan itu muncul, Anda berhenti. Lakukan pola istirahat seperti yang tadi saya sampaikan. Anda bisa lakukan kalau Anda di roda 2 tidak ada rintangan untuk tidak ada batasan-batasan istirahat, maka istirahat yang paling bagus setiap 2 jam atau tanda-tanda keletihan itu muncul adalah sampai 30 menit. Anda usahakan melakukan power nap, bukan mini nap. Kalau mini nap kan terkait dengan larangan yang ada di rest area. Kalau Anda roda 2, Anda nggak perlu adanya aturan itu nggak akan berbenturan dengan kepentingan Anda untuk istirahat. Oleh karena itu Anda harus istirahat. Usahakan 15 sampai 30 menit Anda bisa mendapatkan tidur yang namanya power nap, karena ini sangat penting dalam mengontrol kemampuan kognitif Anda, pengetahuan Anda, penilaian Anda, pengkajian Anda, menjaga emosi Anda. Oke, lakukan itu. Kemudian usahakan kalau nanti sebelum perjalanan Anda bisa lakukan barang-barang yang tidak perlu, maka kirimkan saja. Yang tidak ada perlukan di dalam perjalanan, kirimkan saja. Atau ada keluarga yang akan ikut, sebaiknya keluarga Anda kirim naikkan ke moda transportasi lain. Sehingga kalau terjadi kerugian, tidak hanya 3 orang, tetapi 1 orang. Tidak 2, tetapi 1 orang. Anda saja. Karena Anda memaksa perjalanan ini dengan roda 2. Oke. Pak Yusri, tapi banyak juga pengendara motor ini yang berangkat mudik malam hari dengan alasan untuk menghindari kemacetan atau menghindari cuaca panas. Bagaimana Pak Yusri melihat ini? Siap. Bagus sekali itu pertanyaan, karena kita harus berubah paradigma di mana orang mengatakan malam hari itu lebih dingin, oke, lebih sepi, tapi Anda harus ingat, malam hari kita, tuning otak kita sudah dibuat sedemikian rupa, kita untuk istirahat. Oksigen semakin kecil karena ditarik oleh dengan tumbuh-tumbuhan semuanya. Kemudian seterang-terangnya lampu penerangan motor Anda ataupun lampu penerangan jalan jauh lebih terang siang hari. Dan siang hari kita memang didesain untuk melakukan aktivitas. Ketika malam hari, visibilitas kita turun. Perlu diingat, di jalan raya kan bukan kita saja, ada pengendara-pengendara lain. Dan banyak jutaan orang selama 10 tahun ini sudah meninggal di jalan raya akibat kelalaian orang lain. Artinya ada pengemudi atau pengguna jalan raya yang tidak disiplin, ada yang tidak menggunakan lampu, dan ada yang tidak tahu keberadaan Anda. Jadi sekali lagi, Anda harus hati-hati karena kecelakaan bisa disebabkan oleh kelalaian Anda. Oke, itu yang paling penting harus digarisbawahi ketika mereka melakukan perjalanan pada malam hari. Intinya, saya tidak merekomendasikan perjalanan pada malam hari. Apakah itu untuk R2 ataupun R4. Demikian, Bang Reza. Ya, Pak Yusri, kita tahu juga pihak kepolisian dan juga pemerintah ini kan mendirikan posko-posko lebaran di sejumlah titik. Apakah ini bisa menjadi alternatif pemudik untuk melakukan istirahat? Atau seperti apa nih Pak Yusri? Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik di posko-posko ini? Oke, ini adalah
adalah satu fasilitas yang bisa kita jadikan strategi untuk mendapatkan kebugaran. Jadi manfaatkan posko-posko tersebut selain musola, masjid atau apapun sebagai respon Anda. Mungkin kalau di posko-posko itu ada fasilitas-fasilitas makanan dan lain-lain ya. Kalau Anda tidak puasa, tetapi juga ada pijat dan lain-lain. Tapi yang paling bagus, karena ini bulan Ramadan, bulan besar, istirahat Anda lakukan di musola masjid sambil melakukan ibadah-ibadah, sholat duha, sholat sunnah, atau sholat-sholat fardu. Anda bisa lebih awal, misalnya di sholat fardu, Anda bisa lakukan power nap terlebih dahulu, kemudian Anda baru sholat itu. Jadi dalam perjalanan Anda tetap menjalankan ibadah-ibadah Anda penuh ya, selain berpuasa Anda juga bisa melakukan sholat-sholat fardu tadi. Demikian Bang. Jadi yang paling penting manfaatkan posko tersebut atau rest point seperti posko-posko yang disediakan. Tapi yang paling bagus saya rekomendasinya di masjid dan musola ya. Demikian. Baik, Pak Yusri, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita akan langsung bergabung.